Salam kasih Tuhan, kita bertemu lagi di dalam firman Tuhan renungan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terpuji namamu Tuhan. Kami menyembah kepadamu, kami mulahkan firman Tuhan dengan doa saat ini, agar kami dapat mengerti dengan baik dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan berjudul, semakin tinggi mereka naik, semakin kuat hentakan apabila mereka jatuh. Yeremia 49 ayat 16. Sikapmu yang menggementarkan orang memperdayakan engkau dan keangkuhan hatimu. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit. Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Ada lagi satu pepatah yang berbunyi, semakin tinggi mereka naik, semakin kuat hentakan apabila mereka jatuh. Saudara-saudara, satu pepatah yang kalau dalam kehidupan nyata dan kita merasakan ini, pastinya kita tahu bagaimana keadaan apabila berada di tempat tinggi dan jatuh. Pernahkah saudara-saudara naik sebuah pohon karena ingin mengambil buah, karena terlalu tinggi, sudah naik terlalu tinggi, akhirnya saudara-saudara terpeleset ataupun tergelincir dan jatuh. Syukur kalau saudara masih dapat bernapas. Tetapi rasa sakitnya itu kita akan rasa sangat-sangat menyakitkan, karena dari tempat tinggi sehingga satu tempat di bawah kita terhentak, pastinya merasakan sangat sakit. Mereka yang meninggikan diri dan berusaha untuk pergi lebih tinggi, akhirnya hanya akan jatuh dengan hentakan yang lebih kuat. Saudara-saudara, sama juga apabila terlalu tinggi hatinya, sombongnya, angkuhnya, maka apabila dia jatuh, maka dia akan merasakan terlalu sakit juga. Dan prinsip ini dilihat dalam buku Wahyu, merujuk kepada Babylon, dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu besar, batu kilangan, lalu melemparkan ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Wahyu 18 ayat 21. Nampaknya pada zaman Yeremia, Tuhan harus memberi peringatan kepada Edom yang telah menjadi angkuh dalam kekuatannya. Bangsa Edom sebenarnya tinggal di gunung-gunung tinggi dan menganggap diri mereka tidak boleh dikalahkan oleh mustahil untuk ditawan. Lihat dalam cerita bangsa Edom. Mereka terlalu merasa bahwa mereka ini terlalu bagus, di atas kesombongannya sudah di atas. Mereka merasa tidak akan ditawan oleh bangsa lain. Jadi mereka membina kubu-kubu kuat di mana burung Raja Wali membuat sarang dan melihat ke bawah dengan memandang indah terhadap semua orang. Walau bagaimanapun, Tuhan memberitahukan mereka dalam Obadjah 1 ayat 4, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi siapapun atau mana-mana orang yang meninggikan diri, mereka hanya mengikut jejak yang sama seperti setan yang berkata, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 14. Akhirnya dia dilempar ke bumi dan diletakkan di hadapan raja-raja. Yesaya 28 ayat 17. Saudara-saudara, iblis, kalau kita mengambil contoh seorang yang baik pada mulanya, tetapi karena kesombongannya, dia merasa hebat, dia merasa lebih tinggi daripada Tuhan dan mahu lebih melebihi Tuhan. Akhirnya dia jatuh, bukan hanya jatuh di lantai, dilemparkan, jatuh sampai ke bumi. Saudara-saudara, semakin tinggi mereka naik, semakin kuat hentakan apabila mereka jatuh. Marilah kita jangan berusaha untuk naik, tetapi marilah kita
usaha berlutut di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan pencipta kita, seperti tiada apa-apa pandangan mata, dan Dia suka tinggal dalam hati mereka yang rendah hati, yang telah merobohkan halangan-halangan keangkuhan. Jadi pelajaran kita pada saat ini menyatakan bahwa jangan ada keangkuhan dalam hidup kita lagi. Semakin kita merasa terangkuh tinggi, maka kalau kita jatuh bukan hanya merasakan sakit yang sedikit, tetapi terlalu sakit. Kiranya kita diberkati dan kiranya kita terus datang kepada Tuhan, menghilangkan keangkuhan, kesombongan dalam diri kita. Mari berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang penuh kasih, Allah yang menyertai, Allah yang melindungi. Kami pada saat ini bersyukur dapat satu nasihat daripada firman Tuhan yang begitu baik. Terima kasih Tuhan, kami berserah dalam nama Yesus. Amin.